bagaimana menjelaskan bahwa apa yang dilakukan polisi antara ingin mencegah, memastikan keamanan itu terjadi tanpa harus eksesif pada keamanan atau melanggar hak asasi manusia, Prof. Edi? Ya, tadi sebetulnya pada awal sudah dikatakan oleh Asfinawati bahwa polisi ini kan dia memegang kekuasaan. Kekuasaan dalam bidang penegakan hukum dan kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Ketika berbicara dalam kekuasaan bidang pemerintahan, antara lain adalah kekuasaan dalam menjaga ketertiban umum. Ketika dia dalam konteks penegakan hukum, itu dia lebih nyaman. Karena apa? Karena panduan dia KUHAP. Bahwa KUHAP itu menitik beratkan, lebih memberat pada kinerja aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, itu different story ya, dalam pengertian memang KUHAP waktu itu disusun. Sekian puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu itu, kita tahu persis pada saat itu Orde Baru sedang berkuasa. Dan memang KUHAP kita yang lebih mengarah pada crime control model dan bukan due process model. Jadi kalau kita berbicara soal penegakan terhadap HAM, benar yang dikatakan oleh Asfinawati. KUHAP kita itu dia tidak mengandung due process model yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. KUHAP kita yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. KUHAP kita itu dia lebih pada crime control model. Ketika kita berbicara mengenai crime control model, maka seorang petugas polisi di lapangan itu dia ingin cepat memproses sehingga memang sedikit banyak dia akan berbenturan dengan hak asasi manusia. Prof, apakah ini kemudian kita membenarkan apa yang dilakukan oleh tindakan represif yang dilakukan oleh polisi di lapangan? Kalau dalam konteks ketika memang dia mendapat serbuan, ya boleh dianggap sebagai suatu self defense, kecuali kalau memang dia melakukan pembubaran dengan cara-cara yang melanggar HAM. Tapi kalau ada penyerbuan dari mahasiswa atau dari penyerbuan dari demonstran, itu suatu self defense ketika kemudian dia juga melakukan tindakan kekerasan. Karena atau Bung Luki, karena ini selalu menjadi perdebatan. Ya. Kita ingin ada polisi. Karena kalau misalnya ada yang kecolongan, kita akan bilang polisi kemana aja, ya, kecolongan. Itulah tadi Mbak Rosi saya bilang. Jadi polisi ini serba salah. Kalau dia mengambil tindakan tegas, dibilang melanggar HAM, tapi kalau terjadi sesuatu dibilang dia lamban. Jadi mau saya katakan kita harus lihat kasus per kasus. Kalau dia membubarkan demonstran itu dengan tindakan yang sewenang-wenang, artinya tanpa ada perlawanan dari demonstran, tapi dia melakukan tindakan kekerasan, jelas itu salah. Tetapi kalau ada serbuan terhadap tindakan polisi yang ingin membubarkan demonstran, ini dia bisa masuk dalam self defense. Sebetulnya itu nggak terlalu sulit ya, karena sebetulnya di peraturan Kapolri sendiri itu ada lampirannya, setiap polisi yang menggunakan kekuatan, termasuk ketika lagi demonstrasi, harus membuat laporan. Gitu. Dan kami pernah tanya secara terbuka begitu, mana laporannya? Kalau terjun di situ ada 500 polisi, maka atasannya harusnya dapat 500 form. Kalau dia semuanya menggunakan kekuatan, atau kalau menggunakan kekuatan itu menangkap ada 20 harus ada. Jadi sebenarnya bisa direview dan ada ketentuan internasional soal itu ya. Dan sebetulnya yang dialami karena saya juga suka ikut aksi dengan mahasiswa, kami sering dibubarkan dengan alasan jam 4 gitu. Padahal nggak ada aturan jam 4 di Undang-Undang 1998 gitu. Dan sering kemudian dikejar-kejar, kita sedang diri aja gitu. Dan saya tahu mahasiswa-mahasiswa setidak-tidaknya yang di sekitar saya itu sedang nggak ngapa-ngapain juga. Apakah menurut Anda jadi titik lemah demokratisasi penegakan hukum itu ada di institusi Polri, Bung Kurnia? Iya, saya ambil contoh juga misalnya pada demonstrasi September 2019. Saat itu ramai sekali dengan tagar reformasi di korupsi. Kejadiannya sama seperti yang Mbak Asvin ceritakan. Jam 4, jam 5 itu tidak ada upaya untuk persuasif, tapi langsung represivitas, dikejar, dipukuli dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu sekarang apakah orang-orang yang melakukan itu diproses atau tidak. Misalnya lagi Mbak Rosi, ketika ada mahasiswa ditangkap lalu dilepaskan, itu kan merupakan pelanggaran. Berarti penangkapannya tidak ada dasar hukum. Apa tindakan kepada pihak penangkap? Itu yang seringkali luput karena memang pasti masyarakat akan menitik beratkan pada korban yang ditangkap, tapi korban itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam artian apa dasar hukum kepolisian itu menangkap, karena akan menangkap harus ada dugaan keras melakukan tindak pidana. Kalau berdiri berteriak, apa bahayanya? Itu, Mbak Rosi. Prof. Edi. Ya, kembali lagi, ketika tadi saya katakan, kalau memang masa aksi atau demonstran itu tidak melakukan apa-apa, lalu kemudian ada tindakan sewenang-wenang, maka itu jelas, itu melanggar HAM. Dan itu diakui? Ya memang begitu, memang demikian. Tetapi kalau kemudian ada serbuan dan lain sebagainya, saya katakan tadi itu adalah suatu self defense. Self defense ini dia punya tiga syarat yang utama. Yang pertama adalah proporsionalitas, yang kedua adalah subsidiaritas, dan yang ketiga itu adalah culpa in causa.
pertanyaan lebih lanjut, apakah tindakan polisi itu sebanding dengan Bahaya. bahaya? Apakah tindakan polisi untuk merespons itu sejalan atau sepadan dengan bahaya yang akan dilayangkan padanya? Saya mau ke Bung Yohan dulu. Apakah titik lemah atau penurunan ketidakpuasan publik atas pada kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf itu di penegakan hukum, bisakah Anda menyebutkan secara spesifik ada di institusi mana? Penegakan hukum itu banyak, ada di Mahkamah Agung, ada di Kejaksaan, ada di kepolisian. Apakah titik lemahnya ada di kepolisian yang memang langsung berinteraksi pada masyarakat yang mencari keadilan? Ya, kita tidak ada khusus ya menanyakan soal lembaga-lembaga hukum tertentu gitu ya. Kita lebih ke fenomena keseharian masyarakat terkait bidang hukum. Salah satu poin yang cukup diapresiasi cukup rendah itu di poin perilaku suap dan korupsi. Jadi dua isu itu yang menurut kami memang di mata publik memang persepsinya memang tidak setinggi yang lain gitu ya. Misalnya penyelesaian kasus-kasus hukum yang lain. Jadi memang isu korupsi dan suap, terutama jual beli kasus, itu menjadi fenomena keseharian masyarakat yang mereka menjadi pengalaman mereka sehari-hari, sehingga kemudian mereka mempersepsikan dua faktor itu menjadi sesuatu yang masih faktor kurang. Ketidakpercayaan atau penurunan ketidakpercayaan. Iya, memberikan insentif kepada bidang hukum yang menurut mereka ketika ditanya secara umum mereka cenderung rendah. Gitu. Oke, Bung Muklis, kalau dari SMRC, lembaga apa yang memberikan bonus penurunan pada ketidakpercayaan pemerintahan Jokowi Ma'ruf soal penegakan hukum? Rosi, karena ini kontinum ya, jadi periodik ya. Jadi dari 2 tahun masa jabatan Presiden Jokowi, saya ingin paparkan data yang menarik. Kita punya survei bulan Februari Maret 2021 bahwa masyarakat yang takut bicara itu naik 15% dari tahun 2009 sampai 2021. Masyarakat yang takut penangkapan naik 9%. Masyarakat yang takut berorganisasi naik 11%. Masyarakat yang takut menjalankan agama naik 9%. Jadi itu bukan lembaganya, tapi efek terhadap peristiwa. Ada situasi yang membuat masyarakat takut. Setelah pembubaran FPI, Rosi. Terus kemudian ada penangkapan, kemudian ada penembakan dan sebagainya. Itu membuat masyarakat berpersepsi buruk terhadap tadi itu. Ketakutan bicara, takut ditangkap, takut berorganisasi, itu yang bikin indeks turun juga kepuasannya.